setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Inilah pengakuan kami Tuhan. Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang setia. Karena itu mampukan kami, setiap anak-anak-Mu, untuk boleh mengenal Engkau secara penuh ya Tuhan. Bahkan kami, khususnya yang Engkau panggil sebagai seorang suami maupun seorang ayah, boleh sungguh-sungguh menunjukkan citra ilahi itu kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami. Supaya kami jangan menjadi orang yang berhasil di luar, karir yang berhasil tetapi tertolak dan ditolak oleh istri dan anak-anak kami. Kami tidak mau itu terjadi Tuhan. Kami mau meneladani Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah pada pagi menjelang siang hari ini, karena setiap kami sudah menyiapkan hati untuk menjadi tidak hanya sebagai pendengar-pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Selamat pagi, shalom. Shalom. Tolong slide saya. Ya, saudara, saya selalu memegang firman Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul itu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi bagi saya tidak terlalu penting ada berapa banyak jemaat yang di hadapan saya, tetapi yang terpenting adalah Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Karena ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka itulah yang mengubah hidup kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Hari ini tema yang kita akan renungkan bersama adalah the dignity of fatherhood. Saudara. Saya mencari artinya apa, agak bingung saya. Jadi saya terjemahkan secara bebas saja. Kehormatan para ayah, gitu ya. Mungkin tidak terlalu tepat, tetapi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada siang hari ini. Kita akan baca Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Kita baca berganti-gantian ya, saya baca ayat yang ganjil dan teman-teman baca ayat yang genap, nanti ayat 4 kita baca sama-sama. Ada slide-nya, kalau Bapak Ibu tidak mau membuka Alkitab juga tidak apa-apa, bisa melihat di belakang. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4, saya akan memulai di ayat pertama dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang dua silakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi apa? Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, sekian belas tahun yang lalu saya pernah ikut sebuah retreat yang khusus diadakan untuk para laki-laki. Retreat ini tujuannya untuk memaksimalkan potensi para pria, begitu ya, untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, di dalam acara retreat itu saya mendengar sebuah kesaksian yang sampai saat ini tidak bisa saya lupakan, saudara. Kesaksiannya sederhana begini, ada seorang pemuda belum menikah dari satu gereja yang pada waktu itu sedang gencar-gencarnya mengikuti, meminta semua laki-laki di gerejanya, laki-laki dewasa untuk ikut retreat ini, saudara. Tapi pemuda ini tidak mau terus, selalu menolak. Dan maaf, pemuda ini keadaannya agak-agak gemulai begitu, saudara ya. Nah, teman-temannya kan melihat, ini kayaknya kamu harus ikut nih, kamu harus ikut, dia selalu menolak terus. Sampai akhirnya teman-temannya gemes, dipaksa saudara, dibayarin, dianterin sampai ke tempat retreatnya. Pokoknya dia tinggal bawa baju, ikut retreat. Nah kan tidak enak, akhirnya dia ikut retreat saudara. Hari pertama terjadi biasa saja, dia ikut biasa saja, sampai malam terakhir ada malam seperti kayak KKR, malam doa begitu ya, didoakan begitu. Tadinya pemuda ini duduk di belakang. Sampai pada akhirnya ketika diundang maju ke depan, tiba-tiba dia maju saudara. Dan ketika didoakan awalnya biasa-biasa saja. Lama-lama itu bisa nangis menjerit-jerit saudara. Nangis menjerit-jerit. Saudara bayangkan ya ini laki-laki semua. Kalau ini retreat kaum mak-mak gitu ya atau kaum ibu begitu nangis jerit-jerit mungkin ya
kita bisa memaklumi, saudara. Tapi bayangkan ratusan laki-laki, tiba-tiba ada satu yang jerit-jerit begitu, saudara. Kan pasti semua bingung gitu ya. Ditenangkan enggak bisa, sampai lama, saudara. Dan akhirnya setelah ditenangkan, dikasih minum, disuruh diam begitu ya, kenapa begitu. Akhirnya dia bilang, dikasih waktu untuk ngomong. Dan pada waktu itu dia menceritakan apa yang dialami. Dia berkata demikian, keadaan saya ini dari kecil memang seperti ini. Saya memang agak gemulai begitu. Jadi sehingga waktu kecil itu teman-teman seringkali membuli saya. Bencong lu, banci lu. Itu sudah sering saya dengar. Dan tidak terlalu berdampak bagi saya. Tapi satu kali, teman-teman ini membulinya kebangetan. Dan pada siang hari itu, ketika waktu pulang sekolah, saya menangis. Saya dikatai banci. Dan saya tahu papa saya menjemput saya. Jadi ketika saya melihat dia, saya lari ke pelukan papa saya sambil nangis, papa saya bingung, kenapa ini anak nangis gitu ya. Lalu saya berkata, papa aku dibilang banci. Saya berharap papa saya akan menenangkan saya. Tapi siang hari itu berbeda. Papa saya justru berkata, memang kamu banci. Itu seperti perkataan yang satu anak panah yang menusuk ke dalam jantung saya. Dan sejak saat itu, seperti ada sebuah konfirmasi dalam diri saya. Aku ini banci. Itulah mengapa ketika teman-teman minta saya untuk ikut, saya gak pernah mau. Karena saya merasa saya bukan laki-laki. Saya banci. Sampai malam itu didoakan. Saya tadinya tidak mau maju, tiba-tiba ada sebuah gerakan yang menyuruh saya untuk maju. Dan ketika saya maju, tiba-tiba saya seperti dibawa ke satu peristiwa sekian belas tahun yang lalu itu. Ketika semua orang mengatai saya banci. Saya lari kepada papa saya. Dan papa saya berkata, memang kamu banci. Tapi entah mengapa, malam hari itu saya melihat satu sosok di belakang papa saya yang sebagai sosok yang bersinar terang. Dan sosok itu mengatakan saya dengan lembut dan berkata, tidak, kamu tidak banci, kamu laki-laki. Dan itulah mengapa saya menangis menjerit-jerit. Karena perkataan itu yang saya lihat itu menyadarkan saya bukan banci, saya laki-laki. Saya belajar dari kesaksian ini, saudara. Ternyata perkataan seorang ayah itu sangat-sangat powerful untuk membangun anaknya. Atau untuk apa? Menghancurkan. Kita tidak bisa membuat anak kita imun terhadap bully. Kita suka tidak suka, kita harus membiarkan anak kita menghadapi semua tantangan dalam kehidupannya. Kita tahu tidak bisa berada terus ada di sampingnya, bukan? Saya selalu berkata kepada anak saya, satu hari nanti papi mami tidak bersama-sama dengan kamu lagi. Kamu harus hadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Tapi dari kesaksian ini saya melihat bahwa perkataan seorang ayah itu powerful sekali. Untuk membangun atau untuk menghancurkan. Kita para ayah di sini atau para calon ayah, hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita tidak akan begitu powerful kepada orang lain. Tetapi berbeda ceritanya kalau itu kepada anak-anak kita. Hari ini kita akan memulai dengan merenungkan bahwa kehormatan seorang ayah itu makin lama makin pudar.
Banyak para ayah yang merasa bahwa dia hanya sebuah mesin pencukup materi. Atau seperti satpam atau polisi yang melindungi anak-anak dan keluarganya. Tidak lebih hanya itu. Karena itu banyak ayah yang memasang jarak. Bahkan lebih parah lagi gak peduli. Dan tidak memainkan peran ayah sebagai seorang ayah yang baik pada diri anak-anaknya. Sehingga anak-anak tumbuh tanpa sosok ayah. Tumbuh tanpa keteladanan. Tahun kira-kira 90-an itu saya pernah mendengar satu istilah. Ini teman-teman yang pintar bahasa Inggris. Apa itu artinya fatherlessness? Apa bedanya dengan fatherless kira-kira? Kira-kira apa, Bet? Fatherless dengan fatherlessness itu kira-kira apa bedanya menurut kamu? Kata sifat, contohnya gimana? Kira-kiranya? Atau ada yang lain, siapa yang bisa menjelaskan sedikit? Oke, kira-kira gini ya, ini saya baca bukunya. Kalau fatherless itu, ketiadaan sosok ayah bisa karena kematian. Ya, misalnya kita punya jemaat. Sebelum dia lahir, ayah sudah meninggal. Atau ketika kecil, ayahnya meninggal. Nah itu bisa dikatakan seperti fatherless. Tetapi Edwin Louis Cole yang mencetuskan istilah ini, fatherlessness itu lebih kepada ayahnya ada sih, sosoknya ada. Tapi tidak memiliki dampak apa-apa kepada anak-anaknya. Tidak memiliki peran apa-apa bagi anak-anaknya. Di dalam buku itu dia menjelaskan itulah kira-kira perbedaannya. Kalau ayahnya meninggal, ya mau bilang apa? Betul? Satu kali ketika melayani di Semarang, seorang pemuda yang mau menikah, menjumpai saya dan menangis, dia berkata, Pak, Papa sudah janji mau menemani saya, mau mendampingi saya ketika saya menikah. Tapi mengapa Papa tega meninggalkan saya? Papanya meninggal karena sakit. Saya bilang, kalau papamu boleh memilih, saya ini seorang ayah. Ya, tidak ada kebanggaan yang lebih dari seorang ayah itu. Ketika saya bisa menghantarkan putra atau putri saya itu ke pelaminan. Itu kebanggaan kami. Dan menurut saya papamu juga punya kebanggaan yang sama. Karena itu papamu berjanji akan mendampingimu ketika engkau menikah. Tapi seperti juga papa-papa yang lain, dia tidak berkuasa atas hidupnya. Dia hanya tidak berkuasa melawan penyakitnya. Jangan pernah kecewa sama papamu. Kalau hari ini papamu boleh memilih, dia akan memilih untuk mendampingi kamu. Nah itu kira-kira yang disampaikan Edwin Louis Cole tentang seperti fatherless, kira-kira begitulah. Tapi fatherless itu ada, mungkin di rumah juga, tapi tidak punya dampak apa-apa. Dan ketika ini menjadi satu hal yang massal begitu, dikatakan ini fatherlessness epidemic, wabah, ayah-ayah yang malfungsi. Dan saya menemukan mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Tapi semua jenis hal-hal yang tidak baik dalam diri anak. Entahkah kena obat-obatan, narkoba, hamil ketika masih remaja, dekat dengan kejahatan, dekat dengan kemiskinan. Dan semua hal yang lain itu menjadi efeknya lebih ketika fatherlessness ini. Ayah itu tidak sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan mereka. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kebapaan atau fatherhood dengan segala dignity-nya, dengan segala kehormatannya adalah dengan menjadi ayah yang baik. Figur ayah seperti apa yang diajarkan dalam Alkitab khususnya di Efesus 6 ayat 4 ini. Baik bukan seperti apa yang dunia anggap baik. Papaku mah baik, belum butuh mobil udah disediain mobil. Udah dibuatin bisnis,
Bukan itu. Tapi seperti apa yang baik? Ada 2 poin yang kita bahas dengan cepat. Yang pertama, kebapaan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya spiritualitas. Karena itu di dalam Efesus 6 ayat 4 ini dikatakan apa? Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Dan kamu apa? Bapak-bapak, didiklah apa? Mereka anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Konteksnya begini, 2000 tahun yang lalu zaman Yesus, zaman Paulus itu, wanita itu tidak ikut pertemuan. Ya, kalau kita lihat contohnya saat ini, orang muslim itu, ya, kalau hari Jumat yang masjid yang laki-laki apa perempuan? Yang laki kan? Yang wanita tidak punya kewajiban. Seperti itulah culture Yahudi. Jadi pendidikan, pengajaran, baik secara pendidikan secara umum maupun secara spiritual itu diberikan kepada laki-laki. Dan karena itu, Paulus mengingatkan, dan kamu bapak-bapak, minta maaf, ini konteks pada waktu itu, ibu-ibu gak dimasukkan. Ya, kalau konteks sekarang tentu bersama-sama. Didiklah mereka, didiklah anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Waktu berkesempatan ke Israel, saya banyak menemukan orang-orang yang menggunakan atribut seperti ini, saudara. Orang Yahudi itu pakai kayak apa sih namanya, kain begitu, lalu pakai topi kecil. Nah, yang menarik adalah mereka tuh pakai yang dewasa ya, sesuatu yang kulit diikatkan di sini, lalu diikatkan di sini, ini seperti itu. Namanya tefillin. Itu benda dari kulit, ada kotaknya, lalu di kotak itu kalau dibuka, isinya potongan-potongan firman Tuhan. Misalnya, ketahuilah hai orang Israel, Allah itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, misalnya begitu. Ya potongan-potongan itu saudara, itu diambil dari mana? Diambil dari Ulangan 6 ayat 7 dan 8. Ayat 8 dikatakan, haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Itu perintah sudah 3000 tahun lebih. Saudara. Ini sudah zaman iPad, zaman smartphone. Tadi aja ketika pendeta Yeri persiapan khotbah pakai handphone terus ini, orang yang nggak tahu, dilihatnya ini pendeta lihat handphone terus nih. Saya juga lihat apa, oh persiapan khotbah. Secanggih saudara, tapi orang Yahudi sama. Alkitabnya bilang apa, itu yang dilakukan. Suruh mengikat pada tangan, suruh mengikat pada dahi, itu yang dilakukan. Dan itu masih sampai saat ini tetap dilakukan. Apalagi perintah yang di atasnya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau dalam perjalanan, berbaring dan bangun dan sebagainya. Itu tetap diajarkan. Satu kali saya baca artikel, orang Yahudi disurvei, orang Yahudi itu kan banyak yang berhasil, kaya-kaya, luar biasa. Ini maksudnya Yahudi bukan orang Yahudi, keturunan Yahudi begitu ya. Lalu mereka ditanya satu pertanyaan sederhana, menurut kamu, hai para bapak, warisan teragung apa? Warisan terbesar apa yang kamu bisa wariskan kepada anak-anakmu? Ada yang jawab materi, ada yang jawab pendidikan, tapi jumlahnya tidak banyak. Saudara tahu? Bagi mereka, orang Yahudi, warisan terbesar apa yang bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka? Jawaban mereka satu, Taurat. Taurat Tuhan. Taurat Tuhan. Itu orang Yahudi, saudara. Luar biasa. Mereka boleh berhasil seperti apapun, tapi yang namanya Taurat Tuhan, dan renungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal pertama. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu jauhnya. Itu mereka pegang. Dan itu yang kita para bapak juga harus lakukan. Harus lakukan. Kalau saudara tanya saya, Bapak enak pendeta, pasti bisa ngajar anak-anaknya. Hei, siapa bilang? Kalau saya tidak memulai di Connect Family 2, saya sempat sharing ya,
Kalau mungkin saya tidak memulai membaca Alkitab bersama istri dan kedua anak saya ketika mereka masih kecil-kecil, mungkin sekarang tidak akan pernah bisa saya lakukan. Mereka sudah sibuk, sudah kelas 3 SMA, sudah kelas 2 SMA. Sibuk inilah, sibuk itulah. Tapi sampai sekarang, setiap malam, bahkan kalau saya di luar kota pun, kita pakai Zoom lah, begitulah istilahnya. Kita tetap baca Alkitab bersama, satu pasal, kita doa bersama. Kalau pasalnya panjang, kita bagi 2. Yang penting tetap ada persekutuan keluarga di dalam keluarga kami. Tapi saya katakan, kalau itu tidak saya mulai ketika mereka masih kecil, saya yakin tidak akan bisa saya lakukan sekarang. Saya yakin. Kenapa? Mereka sudah punya kegiatan sendiri, mereka sudah punya kehidupan sendiri, sudah susah saya. Tapi karena saya lakukan dari kecil, mereka dari kecil, mereka selalu ngomong, ayo cepetan berdoa, baca Alkitab. Kadang-kadang menjengkelkan. Tapi bagi saya itulah cara kami untuk bergandengan tangan. Dan saya mendidik anak-anak saya di dalam firman Tuhan. Bukan sekedar memberikan pendidikan yang baik. Bukan sekedar menyiapkan materi bagi mereka. Asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, bukan cuma itu. Tapi bagaimana mendidik mereka untuk tetap berpaut pada Tuhan dan pada firman-Nya. Karena saya percaya, ketika itu saya didik kepada mereka dari kecil, dan itu terus-menerus saya lakukan, sampai menjadi habit. Ketika suatu hari nanti mereka menikah, habit itu akan mereka bawa. Habit itu akan mereka bawa. Bagi teman-teman yang anak-anak masih kecil, ayo mulai. Mumpung mereka masih kecil, dudukkan saja. Kalian berdua baca Alkitab, lalu kalau mau ada satu pujian, sekarang kan gampang, tidak harus bisa main gitar. Putar saja satu lagu rohani. Dia melihat, nanti kalau sudah bisa baca, suruh baca satu ayat pelan-pelan, bergiliran. Berdoa bersama, selesai. Enggak usah harus ada fotum salam, nanti ada kolektor, enggak usah. Ini memang persembahan keluarga, bukan pakai kolektor segala. Tapi didik mulai sekarang. Karena kalau sudah lewat, berapa banyak orang tua yang, Pak, anak saya sudah tidak mau ke gereja, Pak, katanya gereja gini. Pertanyaan saya cuma gini, Anda biasakan mereka untuk ke gereja enggak? Enggak, Pak. Ketika masa itu sudah selesai, susah. Pak Heri kemarin menampilkan sebuah survei kan? Hanya 6% anak-anak yang orang tuanya tidak ke gereja, yang mereka ke gereja. Tapi 72% yang orang tuanya rutin dan rajin bergereja, mereka juga bergereja. Kenapa? Mereka melihat teladan. Dan teladan itu dari saudara dan saya. Tunjukkan itu. Papa saya itu tidak pinter ngomong seperti mama saya ketika sebelum sakit stroke ya. Mama saya seorang pendeta, jadi memang sudah biasa khotbah dan sebagainya. Papa saya itu nggak bisa ngomong. Satu kali suruh bikin renungan aja, bisanya cuma baca renungan harian. Tapi setiap pagi, saya selalu melihat papa saya itu duduk dengan Alkitabnya, dan kalau dia sudah membaca 1-2 pasal, dia kasih titik, seperti di pasalnya itu dia kasih titik kecil begitu. Dan kalau kita buka Alkitabnya, kalau ada 6 titik berarti dia sudah ulang itu 6 kali, 7 kali sampai ganti Alkitab. Saya seorang anak tidak pernah diajak ngomong banyak karena papa saya agak pendiam. Tapi saya melihat papa saya duduk membaca Alkitab saja. Itu bagi saya sudah pelajaran kehidupan. Itu sudah pelajaran kehidupan. Sederhana ternyata. Tapi ingat loh ya, anak-anak kita ini lebih butuh segala sesuatu yang lebih daripada kita. Karena informasi lebih mudah didapat, contoh lebih bisa dilihat dari mana-mana. Karena itu peran kita itu semakin krusial untuk membuat anak-anak kita semakin melihat Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, yang terakhir. Kalau tadi yang pertama berbicara tentang bahwa kebapaan itu berkaitan dengan spiritualitas. Yang kedua, kebapaan juga berkaitan dengan keteladanan. Dulu saya membaca Efesus 6 ini bagiannya seperti kayak terpisah-pisah. Kalau yang 1 sampai 2 atau sampai 3 ini untuk anak,
yang ini seperti untuk bapak begitu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah mereka supaya lanjut umurmu dan sebagainya. Lalu putus, lalu ayat 4, hai bapak-bapak. Tapi saya melihatnya sekarang tidak begitu. Ini dua ayat yang saling berkelindan, saling berkaitan. Anak-anak mau hormat sama orang tua, syaratnya satu. Bapak-bapak harus apa? Harus apa? Mengasihi mereka. Bapak-bapak mau dihormati anak-anaknya, caranya satu, dengan mengasihi mereka. Maka engkau akan menerima hormat itu dari anak-anakmu. Jadi ini bukan dua ayat yang terpisah, tetapi dua ayat yang memiliki kesatuan. Sebab akibat, kalau kamu mau anak-anakmu seperti itu, kamu harus seperti ini. Kalau kamu mau seperti ini, mau dibeginikan oleh anakmu, maka kamu harus melakukan itu pada anak-anakmu. Siapa sih tidak pengen jadi orang yang berhasil? Siapa sih gak pengen jadi orang yang sangat terkenal di bidangnya? Kalau suruh milih, saya juga mau jadi pendeta terkenal. Yang jemaatnya puluhan ribu. Tapi kalau saudara tanya sama saya, Pak, pilih jadi pendeta dengan gereja yang jemaatnya puluhan ribu, tapi keluargamu berantakan. Atau memilih untuk menjadi pendeta yang dalam tanda kutip biasa saja. Tapi engkau bisa menggembalakan istri dan anak-anakmu, pilih mana? Saya akan pilih yang kedua. Saya pilih yang kedua. Karena anak Billy Graham pernah berkata begini, papa saya itu kehebatannya bukan ketika dia berkhotbah dan menobatkan banyak orang, puluhan ribu orang bertobat, bukan itu. Bukan ketika dia khotbah jutaan orang terpesona, bukan. Tapi yang hebatnya adalah dia di mimbar dan dia di rumah, itu dia adalah pribadi yang sama. Pribadi yang sama. Teman-teman, tadi khotbah yang KU1 disiarkan di YouTube, teman-teman yang belum lihat. Bagaimana kesaksian Pastor Yeri. Saya tidak mau cerita lagi, biar dia cerita sendiri kepada saudara. Sebuah perjalanan tidak mudah, keluarga mungkin bisa berhasil, orang tua bisa berhasil, hebat disanjung-sanjung. Tapi dua anak narkoba, habis semua. Sehingga akhirnya dia harus memilih, mau menjadi pelatih top di Indonesia, pelatih sepak bola top di Indonesia, tapi kehilangan dua anaknya. Atau melepaskan semuanya dan menjadi bapak bagi mereka. Dan akhirnya dia memilih untuk menjadi bapak. Ini sebuah pilihan yang tidak mudah. Banyak orang yang diperhadapkan begitu berkata, udahlah, anak gua mah gak ada harapan, mati aja lah. Tapi nanti Anda akan lihat satu sosok yang berani berkata, aku tinggalkan semua pekerjaanku, asal kedua anakku kembali kepada Tuhan. Steve Jobs. Saya dulu juga berpikir, mungkin di antara saudara yang belum tahu kisahnya, berpikir bahwa ini orang Amerika asli. Ya kan, namanya Steve Jobs gitu ya. Ternyata nama Jobs itu diambil dari nama orang tua adopsinya, Paul dan Clara Jobs. Tapi ayah yang asli dari Steve Jobs itu bernama Abdul Fattah Jandali. Itu imigran Suriah Muslim yang mengajar menjadi dosen di salah satu kampus di Amerika. Dan dia berpacaran dengan seorang wanita Katolik konservatif yang bernama Joanne Simpson. Dan akhirnya hamil, punya satu anak mereka, satu anak laki-laki. Tetapi karena keluarga wanita ini sangat konservatif, mereka beda agama, tidak boleh menikah. Akhirnya anak pertama itu diadopsi oleh satu keluarga yang bernama Paul dan Clara. Akhirnya mereka bersatu lagi dan punya satu anak perempuan. Ketika Steve Jobs sudah berhasil dan menyelidiki siapa orang tua aslinya. Saat itu ayahnya sedang menjadi seorang manajer di sebuah restoran di satu kota. Steve Jobs datangi restoran itu dan dia tahu bahwa manajer ini pasti papanya. Dia hanya salam dan berkata, hey, say hello, gitu-gitu saja, lalu dia pergi. Dan dia katakan setelah itu dia tidak mau lagi berurusan dengan papinya. Paling-paling dia hanya mau memanfaatkan ketenaranku dan hartaku.
Ayahnya berkali-kali menyurati dia mau ketemu. Dia berkata, no. Kenapa? Dia sakit hati. Papanya gak pernah pukul dia. Papanya hanya tidak hadir di dalam kehidupannya. Papanya berkata, ini karena keluarga mamamu terlalu konservatif dan sebagainya. Bagi dia tidak peduli. Bagiku orang tuaku 100%, 1000% adalah Paul dan Clara Jobs, bukan yang lain. Dia masih menghargai ibu dan adiknya, tapi tidak ayahnya. Pesannya apa? Untuk menyakiti hati anakmu, kau tidak perlu memukul mereka. Kau tidak perlu menendang mereka, menyakiti fisik mereka, tidak perlu. Engkau hanya perlu tidak hadir dalam kehidupan mereka. Itu sudah rasa sakit yang luar biasa. Paulus menasihatkan agar para ayah tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak mereka. Secara hurufiah bagian ini berkata, jangan memprovokasi anak-anak kalian. Kata memprovokasi ini juga bisa berkaitan dengan membangkitkan kemarahan, cemburu, sakit hati, kegelisahan, dan sebagainya. Jadi artinya tidak harus mengabuse, memukul KDRT dan sebagainya. Enggak. Engkau tidak melakukan apa-apa, itu sudah menyakiti hati anak-anakmu. Engkau perlakukan tidak adil, itu sudah sangat menyakiti hati anak-anakmu. Saya tutup dengan satu tokoh Alkitab ini. Namanya Absalom. Saya menemukan sebuah artikel dan berjudul Absalom itu the most handsome man in all Israel. Orang yang katanya paling ganteng di seluruh Israel. Itu terjadi karena pada waktu itu Renner belum ada. Coba Renner sudah ada, Absalom itu nomor 2. Just kidding. Absalom, kalau Anda baca, ini tokoh yang satu kali mungkin akan menjadi bintang. Dan kalau Allah tidak memilih Salomo, menurut saya Absalom salah satu orang anak Daud yang paling cocok untuk menggantikan Daud. Ketampanannya, kehebatannya, luar biasa. Tapi satu kali, adik kandungnya, satu ayah satu ibu yang bernama Tamar, dilecehkan dan diperkosa oleh kakak tirinya sendiri atau kakak tirinya sendiri yang bernama Amnon. Diperkosa dan setelah itu dibiarkan begitu saja. Absalom marah. Tapi bagaimana? Di satu sisi ini kakak tirinya, di satu sisi ini adiknya. Yang diharapkan sederhana. Yang diharapkan adanya Daud sebagai ayah. Lakukan tindakan yang adil. Hukum Amnon. Hukum Amnon. Karena Amnon sudah bersalah. Tapi yang Daud lakukan adalah apa? Ada yang tahu? Tidak melakukan apa-apa. Saya memahami. Karena kalau kita baca perjanjian lama, ada satu hukum bahwa kalau kamu menodai gadis Israel, maka hukumannya itu hukuman mati. Mungkin itu yang membuat Daud akhirnya memilih untuk diam dan menganggap ini bukan sebuah peristiwa yang harus kita ungkit-ungkit terus. Tapi itu menyakiti hati Absalom. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan saudara-saudaranya anak-anak Daud. Dia adakan sebuah pesta. Dan ketika semua hadir termasuk Amnon, dia bunuh Amnon. Daud marah. Daud usir atau Absalom disuruh pergi. Tapi ketika Absalom kembali, seakan-akan semua sudah oke. Tapi Absalom tetap menyimpan kemarahan itu. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia kudeta Daud. Sehingga Daud harus lari dari istananya. Dan tidak hanya itu. Semua gundi-gundi Daud
ditiduri Absalom di sotoh rumah sebagai bentuk ini tindakan yang sangat memalukan buat seorang raja yang bernama Daud. Apalagi itu dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Ketika akhirnya Alkitab berkata bahwa Absalom mati, Daud memang menangis dan menangisi Absalom, anakku, Absalom, anakku. Seandainya aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku, Absalom. Tapi semua sudah terlambat. Semua sudah terlambat. Karena bukan tangisan Daud yang Absalom harapkan. Tapi yang Absalom harapkan adalah ayahnya bertindak adil. Sekali lagi, engkau tidak perlu menyakiti anakmu dengan memukul mereka, gambar mereka, menendang mereka. Engkau cukup tidak berbuat adil, tidak mengapa-apakan mereka, itu sudah cukup untuk menyakiti hati anak-anakmu. Mari kita, kaum bapak atau calon bapak, ingat itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menikah, itu artinya kita harus siap menjalani sebuah tanggung jawab yang tidak mudah. Bukan hanya sebagai seorang suami, tetapi kelak menjadi seorang ayah yang Tuhan percayakan, bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Proses kebapaan harus dikaitkan dan difokuskan pada Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Para ayah Kristen bukan sekedar mengajarkan moralitas, melainkan membimbing anak mereka untuk mempercayai dan menghidupi Injil. Inilah yang membedakan kebapaan Kristen dari yang lain. Inilah yang memberi makna lebih pada kebapaan orang percaya seperti saudara dan saya. Kebapaan tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas. Kebapaan tidak bisa dilepaskan dari keteladanan. Dan kebapaan tidak bisa dilepaskan dari Injil. Bahwa Yesus Kristus sudah menebus saudara dan saya dari segala dosa kita. Dia sudah mengasihi kita dengan total. Dan sekarang tiba saatnya engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga yang Tuhan percayakan dengan total. Amin. Mari kita berdoa. Biar kami, para ayah dan juga para calon ayah, boleh belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mengemban tanggung jawab yang Tuhan berikan tidak pernah mudah. Tapi ketika Tuhan memberikan tanggung jawab, Tuhan juga memberikan kekuatan. Itulah yang kami imani dan percayai. Karena itu ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami yang terbatas, tapi dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Itulah yang memampukan kami untuk menjadi ayah-ayah yang menghidupi Injil dan membagikan Injil itu kepada keluarga kami. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bung Nus. Ya, kita sudah mendengarkan